Keluarga korban bencana longsor Desa Cibiunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dan warga sekitar bakal direlokasi. Gubernur Ahmad Lutfi sudah memerintahkan Bupati Cilacap untuk menyiapkan lahan relokasi dan disetujui 3,5 hektar. Perintah relokasi dari Gubernur Ahmad Lutfi ini dilakukan mengingat potensi longsor masih ada di sekitar lokasi. Saat ini di area sekitar lokasi masih ada retakan. Dikhawatirkan tanahnya agak bergeser dan kejadian serupa bisa terulang. Kami sudah koordinasi dengan Bupati Cilacap dan siapkan 3,5 hektar di Majenang. Nanti disiapkan rumah biar aman karena masih ada retakan, kata Ahmad Lutfi saat mengecek lokasi longsor Minggu 16 November 2025. Dan Lanal dan Tim Kapolres, kemudian dari Basarnas, BNPB mengucapkan terima kasih atas pengorbanan Bapak Ibu sekalian, yang tentunya ini adalah demi kemanusiaan bahwa masyarakat kita harus didampingi bahwa negara hadir ya saat ini. Kemudian yang pertama yang perlu kita tekankan adalah recovery terkait dengan pasca bencana. Ini penting. Jadi recovery pasca bencana adalah Pak Bupati sudah lapor saya sudah menyiapkan 3,5 hektar tanah yang nanti untuk relokasi. Dijelaskan, di atas lahan tersebut selanjutnya akan dibangun hunian sementara, huntara, dan hunian tetap, huntap. Pembangunan huntara dan huntap selanjutnya akan ditangani Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Instruksi kedua, Gubernur Ahmad Lutfi adalah terus melakukan pencarian pada 12 orang korban yang saat ini diduga masih tertimbun material longsor. Saat ini, ada sekitar 920 petugas gabungan yang terdiri dari SAR, BPBD, TNI, Polri, dan relawan bekerja keras dan ekstra hati-hati menggali tanah lumpur. Ketiga, kebutuhan dasar bagi warga terdampak wajib tercukupi, mulai dari makanan, minuman, layanan kesehatan, hingga pendidikan bagi anak-anak di dusun tersebut. Trauma healing juga dilakukan. Layanan kesehatan dan pendidikan harus jalan, ungkap Ahmad Lutfi. Jadi hari ini sudah kita lakukan rapat evaluasi yang ketiga harinya. Jadi tiap hari kita lakukan update. Jadi hampir 920 relawan kumpul jadi satu untuk melakukan pencarian khususnya 12 orang yang hari ini tertimbun ya. Ini dibuat beberapa klaster-klaster, baik klaster recovery terkait recovery nanti SAR, kemudian Basar, macam-macam sudah lengkap sampai kesehatan dan sebagainya. Tetapi prinsip yang pertama yang paling utama adalah bentuk layanan dasar masyarakat korban harus terpenuhi. Maka saya sudah koordinasi dengan Pak Bupati sudah menyiapkan 3,5 hektar di daerah Majenang, Pak Bupati. Dan nanti untuk rumahnya kita siapkan 400 miliar kita geser agar masyarakat yang terdampak segera recovery, itu satu. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah upaya pencegahan bagi masyarakat seputar, karena di atas itu masih ada retakan. Oleh karena itu tadi Pak Lurah, Pak Camat dibantu oleh dan Ramil sama Kapolsek untuk kita himbau bagi mereka yang rentan sementara kita geser dulu sehingga agar tidak terulang lagi. Kita kan tidak tahu itu retakan di atas nanti geser apa enggak. Kemudian yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana daerah lain khususnya di Provinsi Jawa Tengah adalah merupakan minimarket bencana ya, tidak terulang daerah lain, daerah Brebes, kemudian daerah Wonosobo dan lain sebagainya. Kita lakukan rapat koordinasi, BPBD akan melakukan upaya pencegahan, disosialisasikan kepada masyarakat sehingga kejadian ini tidak terulang kembali. Itu yang paling utama. Okay? Kapan Pak lokasinya Pak? Ini sudah disiapkan dengan masyarakat. Kan ada beberapa spot pengungsian ya yang kita harapkan nanti bagi yang berdampak untuk segera digeser ke sana dalam waktu cepat. Selanjutnya, Gubernur juga menegaskan, sosialisasi kewaspadaan akan terjadinya bencana alam harus terus dilakukan. Tak hanya di Cilacap, namun juga wilayah lain yang rawan. Ia menyebut seperti Kabupaten Brebes dan Kabupaten Wonosobo. BPBD harus terus sosialisasi, wilayah mana saja yang rawan dan bagaimana antisipasinya. Masyarakat juga harus paham bahwa Jawa Tengah itu supermarket bencana. Jadi, kewaspadaan harus ditingkatkan dan saling mengingatkan jika ada tanda-tanda potensi bencana terjadi, harapnya. Di sisi lain, Dirjen Penanganan Darurat BNPB Mayor Jenderal TNI Budi Irawan mengatakan, pihaknya bersama BMKG melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC).
Tujuannya agar hujan tidak turun di lokasi pencarian. Sudah laksanakan hari ini, harapannya berhasil, kata Budi. Pak, kendala utama itu salah satunya cuaca, Pak, hujan deras. Pemerintah provinsi sudah mengadakan operasi modifikasi cuaca, Pak. Kita ini beliau yang sudah kita mintain tolong. Pak, terkait dengan modifikasi cuaca, Pak. Sudah dilaksanakan hari ini. Ya, kami berharap bisa berhasil ya, karena ini kan tergantung dari angin. Tapi di dalam pesawat itu juga ada ahli dari BMKG yang akan menilai awan itu mengandung air apa tidak. Kalau anginnya bisa sesuai dengan prediksi dari BMKG, saya yakin dan percaya hujan tidak akan turun, ya turun paling rintik ya. Tapi kalau anginnya di luar prediksi, ya hujannya akan turun juga. Pak, terkait dengan rumah sementara dan rumah permanen bagaimana, Pak? Program Sudah disiapkan. Tadi Pak Gubernur juga sudah memerintahkan Pak Bupati untuk menyiapkan lahan. Nanti kita bertanggung jawab untuk membangun huntara maupun huntap. Oke, tapi dipastikan bahwa bangunan ini layak ya, Pak? Sangat layak, sangat layak. Cukup. Terkait huntara dan huntap, ia mengatakan Gubernur Ahmad Lutfi telah memerintahkan Bupati untuk menyiapkan lahan dan pihaknya bertanggung jawab untuk pembangunannya. Tetap pantau dan ikuti channel @Portalika News untuk informasi terbaru dan terkini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa.